Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari yang sudah kami kerjakan, yaitu mengenai karakteristik geokimia lava Gunung Ontek yang berada di Jepang. Eh, Kami terdiri dari 3 orang, yaitu terdapat Muhammad Davin Dinar Nugraha dengan NIM 10 12 21 089, lalu ada saya sendiri, Vika Diputra 10 12 22 074, lalu ada Andika Pratomo 10 12 23 016. Pada hari ini outline kami yaitu satu, lokasi dan latar tektonik gunung api; kedua, ada karakteristik magma dan erupsi; tiga, ada klasifikasi jenis erupsi terbaru; empat, ada potensi bahaya dan sumber daya; lalu terdapat metode analisis; dan terakhir terdapat grafik PI. Lokasi dan latar gunung api. Lokasi Gunung Api Ontek terletak di perbatasan prefektur Gifu dan Nagoya di daerah timur laut Nagoya, sekitar 200 km atau 125 mil di Jepang bagian tengah. Tektonik Gunung Api Ontek merupakan gunung berapi aktif di Jepang Tengah yang memiliki aktivitas letusan freatik yang menonjol, di mana terjadi ketika air atau cairan lainnya berinteraksi dengan magma panas di dalam gunung berapi. Ketika air masuk ke dalam saluran magma yang sangat panas, air tersebut terus mendidih secara instan dan berubah menjadi uap, menyebabkan tekanan yang meningkat secara tiba-tiba di dalam saluran magma. Gunung Ontek juga terbentuk dari aktivitas tektonik, yang merupakan daerah titik pertemuan dari lempeng tektonik Pasifik dan Eurasia. Lalu, karakteristik magma dan erupsi pada Gunung Ontek sering mengalami erupsi dengan tipe freatik. Dengan kasus Gunung Ontek, mekanisme yang mendasari letusan kemungkinan lebih besar mirip dengan fenomena BLEF atau Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, yang dikenal dalam bidang teknik sebagai ledakan akibat pemuaian mendadak mencair mendidih. Tekanan tinggi dari uap ini kemudian menghancurkan batuan penutup dan melepaskan material dalam bentuk abu, gas, dan pecahan batuan lama yang telah mengalami perubahan hidrotermal. Letusan Gunung Ontek yang terjadi pada tanggal 27 September 2014 merupakan letusan freatik, bukan letusan magmatik. Hal ini diketahui dari karakteristik material yang terlontarkan selama peristiwa tersebut, di mana sebagian besar terdiri atas material non-juvenile, yaitu fragmen batuan tua dan mineral hasil perubahan hidrotermal, bukan magma segar yang baru keluar dari dapur magma. Klasifikasi jenis erupsi terbaru, yaitu erupsi yang terjadi di Gunung Ontek pada tahun 2014 tidak mengandung material magmatik muda atau juvenile magma, yang menunjukkan bahwa jenis erupsinya adalah freatik, bukan magmatik. Material erupsi terdiri dari fragmen batuan yang telah mengalami alterasi hidrotermal, serta mineral seperti alunit, anhidrit, pirit, kristobalit, dan pirofilit, yang umumnya terbentuk dalam kondisi asam pada suhu hidrotermal sekitar 200 hingga 300 derajat Celcius. Karakter isotop belerang dari mineral tersebut juga menunjukkan bahwa sulfur berasal dari reaksi disproporsionasi gas SO2. Magmatik dalam sistem hidrotermal bawah permukaan, bukan dari magma segar. Dengan demikian, meskipun ada pengaruh gas magmatik pada sistem hidrotermal, tidak ada bukti keterlibatan magma baru dalam erupsi tersebut, melainkan dominasi proses hidrotermal dan mengendalikan geokimia dan sifat material yang dikeluarkan. Gambar 1.2 ini merupakan foto udara Gunung Api Ontek pada hari setelah dimulainya letusan 2014. Nah, selanjutnya potensi bahaya dan sumber daya. Potensi bahaya pada erupsi tahun 2014, kerugian yang diciptakan cukup besar. Tercatat terdapat lebih dari 60 pejalan kaki di Gunung Ontek yang tewas atau hilang tidak ditemukan, serta adanya ejekta balistik yang terlontar dari erupsi menyebabkan adanya kerugian material pada beberapa bangunan dan juga memakan korban jiwa. Sumber daya Gunung Api Ontek berpotensi untuk menjadi sumber panas bumi untuk sistem hidrotermal. Akibat perubahan hidrotermal yang terjadi juga
perubahan mineral pada sekitar Gunung Ontek. Terdapat pada gambar 1.3 yaitu letusan Gunung Ontek, Jepang 2014 dan juga gambar 1.4. Selanjutnya itu ada metode analisis. Yang pertama itu metode pengamatan geologis. Pengamatan geologis dapat diamati melalui tepra yang dikeluarkan sebagai prediksi, balistik, dan jatuhan udara. Dengan melakukan analisis ini dapat mengetahui total volume tepra dan ukuran dari material letusan dan menjelaskan lahar yang dihasilkan. Beberapa ahli melakukan pengamatan secara geologis setelah Gunung Api Ontek erupsi di tahun 2014 dengan cara mensimulasikan lintasan material dan menghitung energi pendaratan. Lalu dapat diketahui tipe lahar yang dihasilkan oleh air yang keluar dari kawah diketahui pada erupsi 2014. Lahar mengalir dan dari lembah hingga jarak 5 km. Penelitian ini juga menjelaskan karakteristik kimia dari material lahar adalah sama dengan tepra, menunjukkan asal-usul yang sama. Contoh selanjutnya yaitu peneliti Maeno dan kawan-kawan 2016 merekonstruksi sekuen letusan berdasarkan pengamatan PDC dan endapan fallout di daerah proksimal dekat kawah. Endapan menunjukkan bahwa letusan mulai kering tetapi berkembang menjadi basah. Deposan menunjukkan dari bawah ke atas. PDC encer yang digerakkan oleh gravitasi dari fase pembukuan ventilasi, kejatuhan dari gumpalan lembab yang kuat selama pengembangan ventilasi dan hujan abu basah. Yang kedua ada metode pengamatan seismologi. Pengamatan seismologi digunakan untuk menganalisis proses sumber gempa bumi dan besaran getaran serta menemukan sumbernya. Beberapa ahli pada erupsi tahun 2014 melakukan pengamatan seismologi. Pengamatan ini dapat memberikan gambaran rinci tentang hipocenter yang terkait dengan letusan. Pengamatan seismologi dapat membantu melacak lokasi sumber gempa di bawah kawah dan mengungkapkan perubahan stres yang terkait dengan erupsi. Sangat menyiratkan perubahan tekanan fluida. Dalam pengamatan seismologi dapat menggunakan distribusi amplitudo spesial dari data gempa yang terkait dengan letusan untuk melacak lokasi sumber gempa. Ditentukan bahwa lokasi sumber gempa pada erupsi 2014 terletak di bawah kawah dan turun 2 km selama beberapa menit setelah terjadi letusan. Ini tampaknya menjadi solusi yang kuat. Selanjutnya, metode pengamatan geodesi. Pengamatan geodesi dapat mengungkapkan proses deformasi dan dapat memungkinkan perkiraan langsung dari lokasi, serta geometri pada pola sumber deformasi. Pengamatan deformasi gunung api dengan memanfaatkan teknologi GPS. Metode ini membutuhkan beberapa titik ukur untuk membentuk suatu kerangka atau jaringan yang disebar di sekitar area gunung api. Kemudian, koordinat-koordinat teliti yang didapat dari pengukuran GPS tersebut diikatkan terhadap stasiun referensi yang berada di luar zona deformasi gunung api. Titik pemantau atau stasiun pengamatan yang dipasang di sekitar tubuh gunung api akan diamati secara berkala. Seperti contoh, para ahli Takagi dan Onizawa di 2016 melakukan menggunakan pengamatan Global Navigation Satellite System atau GNSS dan memodelkan inflasi yang terjadi sebelum letusan tahun 2007 hingga 2014 sebagai peningkatan volume sebesar 6 kali 106 meter kubik, terutama sebagai bukaan retakan atau diking pada perkiraan kedalaman 5 km di bawah permukaan laut. Perubahan volume yang lebih besar sebesar 0,38 kali 106 meter kubik pada kedalaman sekitar 1 km di bawah permukaan diperkirakan untuk periode sebelumnya letusan 2014. Kurangnya perubahan volume yang lebih dalam sebelum letusan 2014 dipandang konsisten dengan pengamatan ketinggian air.
Selanjutnya, metode pengamatan hidrotermal. Dengan melalui studi geokimia, cairan vulkanik, dan tepra yang memberikan informasi rinci mengenai sistem hidrotermal yang tampaknya memberikan letusan. Ini menunjukkan kemungkinan kisaran kedalaman dan temperatur dari wilayah sumber serta proses yang dapat menghubungkan sistem hidrotermal dengan magma di bawahnya. Berdasarkan kurangnya bahan muda, suhu kesetimbangan isotop belerang 270 hingga 280 derajat Celcius, dan beberapa indikasi pengaruh magmatik, letusan ini dapat diklasifikasi sebagai letusan hidrotermal, di mana besar energi dari letusan berasal dari hidrotermal. Sistem itu sendiri secara tidak langsung dipengaruhi oleh intrusi magmatik yang lebih dalam. Berikutnya merupakan chart dari grafik pie. Yang pertama yaitu gambar 1.5 merupakan menunjukkan grafik batang yang merekam jumlah kejadian gempa harian sejak awal September 2014 hingga Maret 2015. Setiap warna pada grafik tersebut mempresentasikan tipe-tipe mekanisme patahannya. Grafik ini menunjukkan bahwa sebelum erupsi, jenis patahan yang dominan adalah patahan naik sebesar 41,7%. Sementara setelah erupsi berubah menjadi dominasi patahan turun sebesar 52,6%. Selanjutnya yang untuk gambar 1.6, peta distribusi gempa dengan simbol warna yang menunjukkan tipe patahan. Pola ini mengindikasi bahwa tekanan fluida sebelum erupsi memicu patahan naik, sementara setelah erupsi sistem kembali stabil dengan dominasi patahan turun. Berikut merupakan referensi yang kita gunakan. Dan selanjutnya merupakan tabel kontribusi dari kelompok kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf atas kekurangan dari yang sudah kami kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uts, Uts Bang. Udahlah, kumpulin aja, Cok. Iya.